Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ini video lanjutan dari yang kemarin ya. Bagaimana kita itu memahami perkataan Gus Baha supaya tidak masuk ke dalam kekafiran atau kemurtadan. Karena sudah disebutkan kemarin secara ijma bahwa yang namanya roh itu adalah makhluk. Jadi kita insaf dulu ya. Gus Baha mengatakan bahwa roh itu bukan makhluk, itu fakta ya. Apapun konteksnya. Sudah ada yang mengirimkan video secara lengkap dan saya sudah melihatnya itu 22 menit, itu malah banyak lagi permasalahan begitu ya. Cuman karena itu tidak viral, yang viralnya itu roh bukan makhluk, perkataan itu yang viralnya, maka mudah-mudahan dicukupkan di sini saja begitu pembahasannya. Nah, ini apakah secara otomatis Gus Baha itu mengatakan bahwa ruh itu makhluk dalam pengertian ruh itu qadim? Oh, tidak begitu ya, tidak. Karena beliau itu mentaklil dengan ayat Al-Qur'an yaitu ala lahul khalqu wal amru. Nah, jadi ada dua tuh, ada khalqun, ada amrun. Cuman Gus Baha mengatakan ruh itu bukan makhluk, itu fakta ya. Dan banyak orang yang salah paham, itu juga fakta. Jadi tidak bisa disangkal. Nah, ini bagaimana kita memahaminya supaya kita tidak masuk ke dalam kekafiran atau kemurtadan. Ini ada tafsir Mafatihul Ghaib. Tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya, dalam suratul A'raf ayat ke-54. Ini dalam jilid ke-22. Oh bukan, jilid ke-13 ya. Ini ada pada jilid ke-13. Mafatihul Ghaib itu kalau kita mau lihat ensiklopedi pembahasan Al-Qur'an, kita bisa lihat di dalam kitab ini. Apabila Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu tidak menafsirkannya atau membahasnya secara mendetail, maka beliau itu mengisyaratkan ayat ini bisa dibahas dari segi ini. Kita bisa lihat nanti kepada tafsir yang lain. Nah, di dalam alalahul khalqu wal amru, Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, wa huwa isyaratun ila anna kullama siwallahi ta'ala imma min alamil khalqi au min alamil amri. Jadi, qaul ini ya, qaul Allah ini adalah isyarat kepada bahwa semua yang selain Allah Ta'ala itu imma bisa jadi min alamil khalqi dari alam khalqun au min alamil amri atau dari alam amr. Jadi alam itu ada dua, ada alam khalqun, ada alam amr. Ini adalah taksim. Taksim dari apa? Pembagian ya. Kategorisasi. Kategori dari apa? Kategori dari semua perkara yang selain Allah. Jadi mafhum ya, sudah arwah itu dia bukan Allah, bukan bagian dari Allah, bukan lepas dari Allah, bukan. Itu sudah jelas tuh. Karena ini adalah pembagian masiwallah. Jadi perkataan Gus Baha yang mengatakan bahwa roh itu tidak membutuhkan kepada makan, itu betul. Kemudian roh itu mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Kalau itu dimaknai bahwa itu mengalami keterpisahan dengan Allah, itu salah ya. Tidak boleh. Ammal ladzi huwa min alamil khalqi, adapun dia yang termasuk dari alamul khalqi, fal khalqu ibaratun anit takdir. Maka yang namanya khalqun itu adalah ibarat atau istilah, kita katakan begitu, anit takdir dari apa ya, pemberian ukuran, pemberian ukuran, pemberian had atau pemberian batasan. Wa kullu ma kana jisman aw jusmaniyan kana makhsusan bi miqdarin muayyanin. Dan semua perkara yang jisim atau jusmani, maka dia itu dikhususkan dengan kadar-kadar yang tertentu. Fakana min alamil khalqi, maka semua perkara yang jisim atau jismani itu dia termasuk dari alamul khalqi. Wa kullu ma kana bari'an anil hajmiyati wal miqdar, dan semua yang terlepas dari hajmiyah dan miqdar dan kadar-kadar, ya hajmiyah itu kita bisa katakanlah secara mudah biar tidak usah mentahkik istilah-istilah karena bakal panjang nanti. Yang kosong dari hajmiyah dan miqdar, dari kejisiman dan dari kadar-kadar, kana min alamil arwah, maka itu termasuk dari alam arwah. Wa min alamil amri, dan termasuk dari alamul amri. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi ini taksim masih Allah, pembagian yang selain Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annahu subhanahu khassa kulla wahidin min ajramil aflaki wal kawakib allati hiya min alamil khalqi bimalakin minal malaikah. Jadi supaya gampang, supaya mudah nih saya menjawabnya, membahasnya. Ini tidak saya bacakan semua ya, biar nggak lama. Jadi kalau misalkan kita melihat nih aflak ya, aflak itu misalkan planet Jupiter. Jupiter itu yang bisa kita lihat yang berwarna kuning tuh.
Itu yang suka bikin Wifik tahu kapan pasang sama bulan, kapan pisah sama bulan ya. Itu kan waktu bagus tuh buat bikin Wifik yang suka. Nah itu Jupiternya itu adalah alam holkinya. Nah karena Jupiter ini dia ada mudabbir di dalam adat yaitu para malaikat ya. Semua aflak itu seperti itu. Kalau kita lihat misalkan di dalam Imam Suyuti, Dakwaikul Akhbar, kita akan mendapatkan kisah ada malaikat yang menjaga matahari, itu ada tuh. Jadi semua aflak itu ada malaikat yang menjaganya, yang mentadbirnya. Nah, jisimnya ya atau materinya itu termasuk alam kholqun. Adapun mudabbir adatannya itu masuk dalam alam amrun. Nanti dikiaskan kepada kita begitu. Kita pun begitu. Jadi ibarat Jupiter, badan kita ini adalah jisimnya. Nah, ruh itu seperti malaikatnya, jadi mudabbir kepada jasad. Nah, apabila ruh ini dia sudah lepas tadbirnya, ta'alluqnya sudah lepas dari jasad, katakanlah begitu, maka jasad ini sudah tidak ditadbir lagi, makanya mati dia, habis begitu, sudah tidak bisa ada dalam keseimbangan. Nah, demikian pula nanti malaikat itu kalau misalkan mereka itu berhenti mentadbir aflak ya, itu aflaknya jadi berjatuhan, terjadilah kiamat. Itu adatan ya, hakikatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesananya jelas ya. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan sementara dulu nih. Jika yang dimaknai dari perkataan Gus Baha bahwa yang namanya ruh itu bukan makhluk dalam pengertian bahwa ruh itu adanya qadim, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah i'tiqad yang sesat, yang salah, yang bisa mengkafirkan. Dan itu tidak boleh diiktikadi. Apakah ada yang beritikad seperti itu? Ya lihat di komentar-komentar itu. Ya bagaimana banyaknya orang yang salah paham atau mengisyaratkan kepada salah paham atau memberi sangkaan kepada salah paham. Kalau misalkan nanti di belakang suka ada yang mengatakan, oh itu kan kitab tafsir dengan akal ya. Jadi ada akal irfani, ada akal mantiqi begitu. Ini kayak yang bener aja ngomong ya. Ini saya kasih tafsir yang lain. Ini adalah tafsir At-Ta'wilat An-Najmiyah ya. Punya saya cetakan DKI ini. At-Ta'wilat An-Najmiyah ini tafsir karyanya Syekh Najmuddin Al-Kubro. Syekh Najmuddin Al-Kubro ini pernah bertemu dengan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu luar biasa. Beliau itu salah satu giants-nya, raksasanya Syafi'iyah ya. Di antaranya itu kan Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Ghazali dan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini sampai digelari Sultanul Ulama. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu digelari Sultanul Aulia, kalau Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu digelari Sultanul Ulama. Ini ada kisah sedikit ya. Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu beliau mengaku sebagai orang yang paling alim saat itu. Karena itu yang beliau rasakan. Dan perasaan itu harus di cross check dengan kenyataan. Maka beliau itu mengikrarkan diri bahwa beliau adalah orang yang paling alim. Dan beliau itu mengadakan acara setahun sekali agar orang-orang yang ulama yang alim itu harus datang kepada beliau, mengakui kealimannya. Kalau nggak datang, itu sama Syekh Fakhruddin Ar-Razi didatengin tuh. Apa uzur kamu begitu? Kenapa kamu tidak datang ke tempat saya? Apakah kamu merasa lebih alim daripada saya? Kalau misalkan orang itu memang merasa lebih alim daripada Syekh Fakhruddin Ar-Razi, maka di situ akan terjadi munazarah. Sebelah mana engkau merasa alimnya, kemudian terjadi munazarah. Apabila Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu kalah, maka beliau mengakui begitu ya. Dan itu tidak pernah terjadi begitu, Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu kalah dalam perdebatan. Nah cuman pernah suatu ketika itu tatkala mengundang, ini yang nggak datang diantaranya Syekh Najmuddin Al-Kubro ini. Beliau nggak datang tuh kepada acaranya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nah setelah acaranya selesai, Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini lihat buku kedatangan begitu ya. Siapa saja ulama yang datang. Nah ternyata ada dua yang tidak datang itu. Yang satu itu Ibnul Arabi, yang Sufi itu. Yang satu lagi ini Syekh Najmuddin Al-Kubro. Nah Ibnu Arabi itu orangnya memang sulit didatangi, ya sulit ditemui. Nah maka Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini mengirimkan surat kepada Ibnu Arabi. Tapi Syekh Najmuddin Al-Kubro ini beda, beliau itu bisa disowan, bisa didatangi. Maka akhirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang datang kepada Syekh Najmuddin Al-Kubro. Nah ketika didatangi, kemudian disambut dengan hangat oleh Syekh Najmuddin, Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini berkata kepada Najmuddin Al-Kubro, kenapa engkau tidak datang kepada acara saya, apa uzur kamu begitu? Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Najmuddin itu kebingungan. Memang ada acara apa? Saya ini mengundang seluruh
ulama untuk datang ke tempat saya. Kenapa engkau tidak datang? Syekh Najmuddin mengatakan, saya itu tidak merasa diundang. Katanya begitu. Loh kenapa? Apakah undangannya tidak sampai? Bukan, karena saya bukan ulama begitu. Itu kata siapa? Syekh Najmuddin Al-Kubro. Nah perkataan itu menghujam keras kepada kolbunya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan ini kira-kiranya begitu ya. Ini orang agak lain begitu. Nah pada akhirnya belajarlah Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini kepada Syekh Najmuddin Al-Kubro di dalam suluk ya, di dalam apa ya kita katakan tasawuf lah begitu. Sampai keluarlah tafsir Mafatihul Ghaib itu ya dari Syekh Najmuddin Al-Kubro. Nah, kalau kita mau ngobrol sufi-sufian begitu ya ilmu hakikat, ini Syekh Najmuddin Al-Kubro ini kurang apa? Beliau mengatakan seperti ini ya. Di dalam apa? Di dalam tafsirnya. Tsumma akhbaru 'anir ruhil ladzi bihi kullu futuhin biqoulihi ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan mengenai ruh yang mana karena ruh itulah kullu futuhin, semua futuh. Ya semua futuh ahwaliyah. Ini pembahasannya tasawuf memang. Kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Yushiru ila anna ruha min alamil amri. Ini mengisyaratkan bahwa ruh itu termasuk dari alamul amr. Nah, samakan sama Syekh Fakhruddin Ar-Razi tadi. Fa innallaha ta'ala khalaqal awalima katsiratan kama jaa fil khabari bi riwayatin mukhtalifatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam-alam itu banyak sekali. Jadi alam itu banyak sekali, bukan cuma alam manusia, bukan hanya alam hewan, begitu banyak sekali. Malah kebanyakannya itu kita tidak mengidroknya. Jangankan mengidrok, sadar itu ada pun tidak. Kama jaa fil khabari sebagaimana datang di dalam hadis bi riwayatin mukhtalifatin dengan riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Faqala fi ba'dir riwayati maka berkata dalam sebagian riwayat ini yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ya. Khalaqa salasami'atin wa sittina alfa alamin. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 360.000 alam. Waqad marra dzikru tafsiliha walakinnahu ja'alahu mahsuratan fi alamaini itsnaini wa huma al-khalqu wal amru. Dan telah dijelaskan begitu ya perinciannya, akan tetapi yang banyak itu yaitu 360.000 alam itu adalah mubalaghah di dalam banyak. Itu hanya bisa dikategorikan kepada dua kategori yaitu alam khalqu dan alam amru. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lahul khalqu tabarakallahu rabbul alamin. Ambaru an alamid dunya. Nah ini ya, Allah Subhanahu wa taala mentakbir atau mengistilahkan dari alam dunia itu wahwa ma yudraku bil hawasil khamsi, dan dunia itu adalah apa-apa yang bisa diidrok, bisa digapai oleh panca indera yang 5, az-zahirah yang nampak. Wahya asam wal basaru wasyamu wadauqu walamsu bil khalqi. Yaitu yang 5 ini apa? Pendengaran, penglihatan, penciuman, kemudian rasa dan peraba bil khalqi itu nanti dinamai khalqun. Wa abbaru an alamil akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala mentakbir alam akhirah itu huwa may yudraku bil hawasil khamsil batinah, yaitu yang bisa diidrok dengan hawas 5 atau panca indera 5 yang batin. Nah, karena beliau ini memang ahli tasawuf ya. Jadi panca indera itu bukan pada zahir saja tapi juga pada batin. Apa panca indera yang batin yang 5 itu? Al-aqlu wal qalbu wasirru warruhu wal khafi, yaitu akal, qalbu, sir, ruh dan khafi. Ya. Yaitu nggak usah dibahas lah ya, nanti dibahasnya kapan-kapan saja. Bil amri itu dinamakan dengan amrun. Jadi jelas ya, ini makhluk juga apa termasuknya itu. Fa innallaha ta'ala khalaqal awalima, menciptakan alam-alam, kemudian alam ini dibagi 2, ada khalqun, ada amrun. Jadi makhluk-makhluk juga begitu. Kalau misalkan tetap masih kurang ya, ini masih perkataannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi juga. Nah, jika itu tidak sharih ya, kurang sharih, ini masih pembahasannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi juga. Cuman tadi kita bisa lihat kalau orang ulama itu ya sudah selesai dasar-dasar tauhidnya, mau sampai ma'rifat sampai manapun pasti nggak bakalan bertentangan ya dengan yang dasar-dasarnya itu. Makanya saya heran kalau ada orang ngaku-ngaku kasyaf, ngaku-ngaku sudah jadi wali begitu ya, atau dia itu mengetahui bab kewalian tapi perkataannya itu banyak mengkafirkan. Itu apa, heran saya itu. Bukan sama Gus Baha, bukan. Ini kan bagaimana kita memahami perkataan beliau. Jadi di dalam apa namanya itu pembahasan tentang qulir ruhu min amri rabbi ya. Ini lain lagi.
apanya pembahasannya. Ini kan ada orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW di antaranya mengenai roh. Jawaban singkatnya itu wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Nah, ini kan ada pertanyaan tentang roh nih. Nah, Safaruddin Ar-Razi ini mengelaborasi. Ini pertanyaan tentang apa? Karena terlalu itlak, terlalu mujmal begitu. Nggak jelas. Bertanya tentang ruh, ya tentang apanya begitu. Nah, kemudian Safaruddin Ar-Razi ini mengatakan, pertanyaan tentang ruh ini ada ini. Ya. Watakriruhu annal madhkura fil ayati annahum sa'aluhu 'anir ruhi was su'alu 'anir ruhi yaqau 'ala wujuhin. Jadi singkatnya itu pertanyaan tentang roh itu bisa dijelaskan dari beberapa sisi. Wujuhin katsiratin yang banyak. Ahaduha ayyuqala ma hiyatur ruhi ahwa mutahayyizun aw halun fil mutahayyiz aw mawjudun ghairu mutahayyizin wala halun fit tahayyuz. Yang pertama itu mahiyahnya ruh ya. Kemudian menjelaskan Safaruddin Ar-Razi itu apakah dia itu mutahayyiz atau halun fil mutahayyiz atau itu tidak mutahayyiz tapi mawjud dan lain sebagainya ya. Ini supaya cepat saja karena intinya bukan di situ. Wa tsaniha yang keduanya ayyuqala ar-ruhu qadimatun aw hadisatun. Yang pertanyaan kedua bisa ditanyakan apakah ruh itu dia qadim atau hadis. Nah, ini pertanyaan keduanya yang mungkin ditanyakan. Wa tsalitsuha ayyuqala al-arwahu hal tabqa ba'da mautil ajsami aw tafna. Pertanyaan yang ketiga, apakah ruh itu bako atau fana? Wa rabi'uha ayyuqala ma haqiqatu sa'adatil arwah wa syaqawatiha wa bil jumlati. Nah, yang kelimanya, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan ruh atau ketidakberuntungannya begitu. Ala kulli halin, yang dibutuhkan itu kan yang kedua nih. Nah, ada pembahasan yang kedua ini, wa amal bahts tsani fa huwa anna lafdzul amri qad jaa bi ma'nal fi'li qala ta'ala wa ma amru fir'auna birasyid. Jadi ini menjelaskan ya amrun itu dengan makna fi'il. Berarti bisa dikatakan nanti di sininya itu terus ke bawah ya ada apa penjelasannya nih. Ai min fi'li rabbi wa hadzal jawabu yadullu ala annahum sa'aluhu anar ruh qadimatun aw hadisatun. Jadi kita bisa mengatakan bahwa yang ditanyakannya itu apakah ruh itu qadim atau hadis. Faqala bal hiya hadisatun wa inna ma hasalat bi fi'lillahi wa takwinihi wa ijadihi. Malah begitu ya, ruh itu hadisah jelas, wa inna ma hasalat bi fi'lillah, dan ruh itu hasil dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wa takwinihi, dan takwinnya Allah Subhanahu wa taala, wa ijadihi, dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Safaruddin Ar-Razi di bawahnya itu nanti bertaklil kenapa mengatakan bahwa ruh itu makhluk. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri, tapi dengan isyarat. Apa isyaratnya? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, kalau kita bisa melihat kepada isyarat-isyarat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah kalian itu diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, ini untuk tafakur kita. Berarti kan yang mengidruk ilmu itu apa? Kan roh ya. Yang mengidruk ilmu itu. Nah, roh ini berarti dia kan bertambah pengetahuannya tuh. Kalau bertambah pengetahuannya berarti ada tagoyur, ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti itu adalah ciri kepada hudus. Nah, kalau dia ciri kepada hudus, berarti hudus ini menjadi sifat nafsinya, begitu. Ya berarti mungkin. Kalau mungkin tatkala adanya berarti hudus. Kalau hudus berarti bukan kodim. Kalau bukan kodim berarti makhluk. Ini ke bawahnya ada, bisa dibaca sendiri ya. Karena bakal lama videonya. Tadi saya sudah take ya. Udah 30 menit. Ternyata di tengah-tengah itu ada SMS mungkin masuk ya dari SIM card, akhirnya terputus gitu videonya. Jadi ala kulli halin beginilah. Kalau kita memahami ya taksim ini sebagai berikut. Jadi kita bagi kepada dua, al-ma'lum atau al-mawjud lah, kita pahami al-mawjud. Dari perkataan Gus Baha bahwa ruh itu bukan makhluk. Al-mawjud, perkara yang ada, ini terbagi dua. Satu yaitu al-qadim, ya. Yang kedua itu yang tidak qadim. Nah, yang qadim itu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak qadim itu ya ini nih, jisim-jisim ini. Kemudian ruh itu dimasukkan ke dalam kategori yang qadim. Nah, kalau ini maka kafir sudah, ya. Kafir tidak boleh karena qadim itu khususiyatullah. Itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ngobrol tentang Allah kita bisa bahas zatnya, kita bisa bahas sifatnya begitu. Jadi sifatuhu wa zatuhu. Cuman mutlakon Allah Subhanahu wa taala tok saja yang qadim. Jadi kalau misalkan ruh nanti dimasukkan kepada kategori itu kafir sudah, nggak boleh ya, nggak boleh sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kemarin. Kalau kita itu membagi seperti ini, ya al-mawjud itu ada dua, yang qadim dan la, ya, yang qadim dan yang tidak qadim. Yang qadim itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itu sudah selesai berarti ya. Yang la qadim ini berarti terbagi dua, ada kholqun, ada amrun. Ya, kalau misalkan mau rapi ada kholqun, ada la. Begitu ya. Yang la-nya ini cuma satu berarti di dalam Al-Qur'an karena itu minas sam'iyat. Yaitu apa? Al-amru tadi. Nah, yang kholqun itu kita masukkan ke situ. Apa planet-planet, kemudian jasad kita, jasadnya hewan-hewan begitu kita masukkan ke situ.
Nah, itu adalah kholqun. Nah, yang amrun itu di situ ada ruh, ada malaikat dan lain sebagainya. Itu adalah amrun. Nah, ini bisa dipahami seperti itu. Itulah taksim atau pembagian maujud yang disebutkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi begitu. Jadi, jangan sampai salah memaknai ya. Maksud saya di sini untuk membenarkan orang-orang yang salah paham. Dan Gus Baha ini di dalam menjelaskannya memang tidak sejelas ini karena memang lagi bukan ngaji tafsir, kalau nggak salah itu lagi ngaji hikam begitu. Cuman sekali lagi ya, perkataan Gus Baha yang mengatakan ruh itu bukan makhluk itu adalah fakta ya. Dan faktanya tidak ada yang mengatakan ruh itu bukan makhluk. Ini kategorisasi kholqun. Nggak boleh, tidak bisa di istikok, tidak bisa tidak bisa ditasrif menjadi kholqun berarti makhluk. Nggak bisa itu sebetulnya. Ya nggak boleh begitu. Cuman apakah nanti Gus Baha itu itikadnya seperti itu bahwa roh itu qadim? Ya harus ditanyakan kepada beliau sendiri begitu, orang yang masih hidup ya. Cuman saya memang menghukumi dari zahir perkataannya saja bahwa yang mengatakan roh itu bukan makhluk nanti jika dia melazimkan kepada roh itu qadim sebagaimana taksim yang pertama saya sebutkan itu tidak boleh, itu bisa mengkafirkan begitu. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.